Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Rowan KJ. Ketemu lagi dengan Karawan. Seperti biasa kita akan bahas soal matematika. Kali ini masih sama pembahasan soal matematika USN tingkat provinsi SMP ya, tahun kemarin 2024. Di sini ada dua soal ya yang akan kita bahas. Oke, kita langsung cekidot. Soal pertama, bilangan kaset adalah bilangan bulat positif yang seluruh digitnya prima dan hasil perkalian seluruh digitnya sama dengan 10 kali hasil penjumlahan seluruh digitnya. Banyaknya bilangan kaset adalah. Kita bahas. Pertama, bilangan kaset di sini merupakan bilangan bulat positif ya. Jadi bilangan ini istilahnya saja, bilangan yang nanti digunakan adalah bilangan bulat positif ya. Nah, di sini seluruh digitnya yang kita gunakan adalah bilangan prima ya. Bilangan prima yang kecil 2, 3, 5, 7 ya. Kemudian kalimat selanjutnya, hasil perkalian seluruh digitnya sama dengan 10 kali hasil penjumlahan seluruh digitnya. Kalau Karawan tuliskan begini maksudnya. Jadi hasil perkalian digitnya itu harus sama dengan 10 kali penjumlahan digitnya ya. Ini syaratnya gitu ya. Nah, ini bisa kita rubah biar memudahkan nanti penyelesaiannya. Rumusnya kita ada dua. Pertama ini ya, perkalian dibagi penjumlahan, jadi penjumlahannya ditaruh ke bawah ya. Nanti kalau perkalian dibagi penjumlahan hasilnya 10. Jadi nanti digit yang A, B, C di atas sama dengan yang di bawah itu sama, cuma di atas dikali, kalau yang di bawah ditambah. Ini rumus pertama atau cara pertama. Cara kedua, atau kita bagi 10-nya ke bawah. Jadi perkalian dibagi 10, nanti hasilnya harus sama dengan penjumlahannya. Ya, seperti ini ya. A kali B kali C nanti dibagi 10, hasilnya juga sama dengan penjumlahan A tambah B tambah C dan seterusnya. Contohnya seperti ini maksudnya. Jadi di atas itu angkanya sama, cuma di sini dikali, di bawah itu ditambah. Di 2 kali 5 10, 2 tambah 5 7. Nah, hasilnya 10 enggak gitu ya. Nah, 10 per 7 jadi tidak sama ya. Ini cara pertama. Kalau cara kedua sama, jadi atasnya 2 kali 5, penjumlahannya juga 2 tambah 5, 2 tambah 5 jadinya ya kan ya. Jadi 2 kali 5 10 jadi 10 per 10 ya, jadi 1 kan ya. Ini 2 tambah 5 7, 1 dengan 7 itu tidak sama. Nah, gitu contohnya maksudnya. Nanti akan kita gunakan dua-duanya untuk memudahkannya. Oke, nah untuk pertama kita akan coba bilangan yang satu digit ya. Misalkan kita ambil angka yang paling kecil ya, seperti ini. Ini cara pertama dulu ya. Jadi angka satu digit, atasnya di bawahnya satu digit juga, dia pakai angka 2, berarti 2 bagi 2 1. Atau misalkan pakai angka 3, di bawah juga 3 ya, atasnya 4, ini juga harus 4 bilangan prima ya, berarti 5 sama 5 ya, 7 sama 7 ya, berarti kan nilainya 1 ini ya. 1 dengan 10 berarti tidak sama. Oke, ini pakai cara pertama. Cara kedua, ini bilangan prima terkecil 2, ini perkaliannya ya, 2 bagi 10 berarti kan 1 per 5 ya. Sama nanti kalau 3 per 10, 4 per 10 tentunya di sini tidak akan sama dengan penjumlahannya ya. 2 per 10 di sini 2, atau di sini 3 per 10, di sini 3 gitu ya. 5 per 10 di sini 5, itu tidak sama. Jadi kesimpulannya untuk yang bilangan digit ini itu tidak ada satupun yang memenuhi syarat ini ya, perkalian sama dengan 10 kali penjumlahan. Oke, itu bilangan satu digit, mungkin bisa dipahami ya. Sekarang kita coba yang bilangan yang 2 digit. Perhatikan, misalkan ini. Nah, ini 2 sama 3, atas bawah sama, pembilang penyebut, cuma atas dikali, bawah ditambah. 2 kali 3 6 ya kan ya, bawah 2 tambah 3 5 ya, jadi 6 per 5. Artinya ini juga tidak sama dengan, kita coba dengan yang 2 sama 5 ya, tadi ini sudah kayaknya ya. Ini 10 sama 7, ini tidak sama dengan ya. Tuh. Sekarang misalkan 3 sama 3, ini angka kembar. 3 kali 3 9, 3 tambah 3 6, berarti 9 per 6. Sederhanakan jadi 3 per 2 juga tidak sama dengan 10. Sama kalau kita menggunakan yang lain juga caranya seperti itu. Jadi kita coba cara yang kedua dulu.
3 kali 5 15. Ini 3 tambah 5 8 ya, 3 15 per 10 atau 3 per 2 sederhananya ya, atau sistem coret bisa ya langsung ya. Ini 3 tambah 5 8, jadi ini juga tidak sama dengan ya, karena berbeda angkanya. Coba lagi, ini 3 kali 7 21, ini 10 jadi 21 per 10. Ini 3 tambah 7 10, jadi ini enggak sama nih, ruas kiri sama ruas kanannya angkanya tidak sama, berarti coret. Kemudian 5 kali 5, ini bawahnya 10, ini 5 tambah 5 juga, jadi 5 sama 10 bisa coret ya. 5 ini 1, ini 2, jadi 5 per 2 nantinya. Nah ini 10, nah berarti nggak sama juga ya hasilnya. Oke, jadi kalau disimpulkan di semuanya ini masing-masing ya, masing-masing cerita ada 10 kombinasi susunan, namun hasil perkaliannya penjumlahannya tidak ada yang sama. Jadi kesimpulannya dibilang digit ini juga tidak ada yang sama, karena tidak ada satupun yang memenuhi syarat perkalian sama dengan 10 kali penjumlahan. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kemudian bilangan 3 digit ya. Bilangan 3 digit, misalkan cara pertama dulu, ini angkanya sama 235, 2 tambah 3 tambah 5 sama ya, hasilnya 10 atau tidak. Ini kan 2 kali 3 6 kali 5 30, ini 5 tambah 5 ya 10, 30 bagi 10 3. Nah ini tidak sama ya. Kita coba yang lain. 2 kali 2 kali 5, 2 tambah 2 tambah 5 guys. Jadi ini 2 kali 2 4, 4 kali 5 20, 2 nya 9, jadi 20 per 9. Nah 2 per 9 nggak bisa sederhana lagi, artinya tidak sama dengan 10 ya. Coba yang lainnya, ini 255, 255 juga, ini 210, 50, ini 12, 50 per 12 sederhana, 25 per 6 tidak sama. Untuk model cara pertama ini kok bisa ada 23 kombinasi susunan, nggak mungkin kita lakukan semua ya. Kita cara yang pakai yang kedua, perkalian dibagi 10 ya. Nah 10 ini bisa kita sederhanakan dulu menjadi bilangan prima, yaitu 2 sama 5 ya. Kenapa? Karena hanya di bilangan prima 2 kali 5 yang hasilnya 10. 3 sama 7 tidak bisa kita gunakan karena tidak ada yang menghasilkan nilai 10. Nah kita susun seperti ini ya. Ini 25, berarti atasnya bisa kita susun 25 juga, ini nanti bisa dicoret. Sebelahnya yang penjumlahan juga bisa 2 sama 5 juga susunannya. Jadi kita tinggal nambahkan satu angka saja lagi, mulai dari angka terkecil yaitu 2 ya kan ya. Nah ini udah bisa dicoret nih, 25, 25, jadi sini 2 aja. Nah tinggal ini jumlahin, berarti 2 tambah 5 tambah 2 9. Hasilnya juga tidak sama dengan sekarang, masih sama 25, 25, sini 25. Kita tadi udah 2, sekarang coba 3 ya. Ini coret lagi, bisa tinggal 3 di sini. Ini 253 jumlah jadi 10, hasilnya tidak sama dengan ya. Tadi udah 3, sekarang coba ini sama masih 5 sorry, bilang prima ya. Aduh, ini coret juga habis, sisa 5 ya kan. Di sini berarti 2 tambah 5 tambah 5 jadi 12, hasilnya tidak. Terus ya sini 7 ya. Nah ini coret juga 25 nya sama, tinggal 7 saja. Di sini 7 tambah 7 14. Nah jadi cuma ada, kalau kita cari ini hanya ada 4 pasangan yang bisa kita untuk menghitungnya aja ya, untuk menghitung saja, dan ternyata tidak ada yang sama hasilnya. Jadi kesimpulannya juga hasil perkalian dengan 10 kali penjumlahan tidak ada yang sama. Untuk bilangan digit kesimpulannya tidak memenuhi syarat ini ya. Oke, itu yang bilangan digit 3 digit. Sekarang yang 4 digit ya. Kita susun masih menggunakan cara kedua saja biar nggak terlalu banyak pasangan sebenarnya ya, banyak susunan. Jadi menggunakan yang ini. Kalau mau nyoba yang cara pertama boleh, silakan. Oke, susunannya seperti ini. Nah, biar mudah kan, 25 di sini juga 25 karena bawahnya 25. Jadi tinggal coret nantinya ya. Oke, misalkan 2 dengan ini kita jumlahkan dulu 7 ya biar gampang nanti ngitungnya. 2 di sini juga 2. Nah, seperti ini. Jadi 25 22 angkanya ya. Ini coret ya. Jadi saya 2 kali 2 4. 7 tambah 4 11. Tidak sama. Terus tadi ada 2 3. Oke. Berarti ini coret-coret tinggal 6. Di sini 7 tambah 5 12. Tidak sama. Lagi 2
5 ya. Coret 2 sama 5 atas sama bawah, ini tinggal ini 10, ini 7 tambah 7 14. Nah adik, untuk bilangan 4 digit ini lumayan banyak ya kalau kita pasangkan seperti itu ya. Jadi dari kakak nyimpulkan ya, dari sekian banyak ini untuk bilangan 4 digit, dari sekian banyak kombinasi hanya ada satu kombinasi 4 digit yang menghasilkan nilainya sama. Kalau menemukan bentuknya seperti ini kita taruh 3 ya, sama 3 di sini 5, di sini 5 ya. Ini coret 25 nya tinggal 3 kali 5 15. Nah ini 7 tambah 3 5 8 ya, 7 tambah 8 15, dan hasilnya sama ya kan ya, hasilnya sama 15 sama 15. Jadi untuk bilangan 4 digit hanya ada satu pasangan ya, bentuk seperti ini 25 35 atau dibalik juga nggak masalah ya. Susunannya bebas ini ya. Ini juga yang penting ini digit-digit yang ada di sini dengan di sini harus sama ya. Jadi kombinasinya terdiri bilangan atau angka 2 3 5 5. Ini boleh susunannya bebas ya, yang penting angkanya 2 3 5 5. Nah pertanyaan, ada berapa banyak yang bisa disusun dari angka 2 3 5 5 ini ya. Di atas ini sebagai pembilangnya 4 angka, di bawah ini 2 angka ya. Jadi kita menggunakan faktorial. Nah 4 faktorial dengan 2 faktorial, 4 faktorial 2 faktorial kan seperti ini. Nah perkalian turun ya, boleh sih naik ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1, 2 kali 1 ini coret, 2 kali 1 1, tinggal 4 kali 3. 4 kali 3 kan berarti 12. Jadi 2 3 5 5 ini ada 12 susunan yang bisa disusun untuk di atas sini ya. Oke, bisa dimengerti ya, semoga. Oke, lanjut. Tadi bilangan 4 digit, sekarang kita coba yang 5 digit ya. Kira-kira gimana hasilnya? Sama karena menggunakan yang 25 juga ya, biar gampang dicoret dengan ini. Ini pakai 22, berarti ini 222, berarti kalau dikali 8 ya. Nah yang ini 7 tambah 6 nih 13, ternyata tidak sama. Kita coba lagi dengan angka 2 2 3. Tadi 2 2 2, sekarang 2 2 3. Ini coret-coret, tinggal 2 kali 2 4, 4 kali 3 12 ya. Ini 7, ini berapa? 7 juga, berarti 14, berarti tidak sama. Lagi ini coret 2 sama 5, sekarang pakai 2 3 5 nyobanya. Ini 6 kali 5 30. 7 ini 5 5 10 17 ya. Hasilnya tidak sama. Coba lagi dengan angka lainnya 3 3 5. Angkanya sembarang aja ya, yang penting bilangan prima tadi aja ya. Kemudian ini kita coret 2 sama 25 25 nya, ini tinggal 3 19 kali 5 4 5. Nah ini sudah 7, ini 6 tambah 5 11, berarti 18. Tidak sama. Angkanya semakin menjauh ya, semakin besar ya perbedaannya. Lagi coba misalkan di sini kita taruh 3 5 5. Nah ini 3 5 5 sama ya, ini coret ya, right? 3 5 kali 5 25, 25 kali 3 75 ya. Ini 7, ini 13, berarti 20. Lihat ya, hasilnya semakin jauh. Jadi bisa disimpulkan dari sekian banyak kombinasi susunan, hasilnya tidak ada yang sama. Semakin banyak dan besar gitu, makin besar perbedaannya. Ini perbedaannya semakin besar. Kesimpulannya, untuk bilangan 5 digit juga tidak ada yang memenuhi syarat tadi. Mau bilangan 6 digit, 7 digit ya, pokoknya semakin besar digitnya, maka semakin jauh perbedaannya. Jadi kesimpulan terakhirnya, hanya bilangan kelas hanya ada 12 bilangan yang terdiri dari susunan 4 digit, berarti yang ini kan ya, yaitu 2 3 dan 2 3 5 dan 5. Nah bilangan 2 3 5 5 yang 12 itu ada apa saja? Ini dia nih, 2 3 5 5, 2 5 3 5, 2 5 5 3, 3 2 2 5 5, dan terusnya ya. Jadi ada 12 ini semuanya ya, yang hasilnya kalau dipasang ke sini nih ya, sama pokoknya ya, itu hasilnya sama nilainya. Oke, ini pembahasan nomor 1 ya. Kita akan melanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya, biar lebih bermanfaat ya kalau mendukung channel Karawang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2.
Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Jadi soal seperti ini, banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari 101 dan bisa dinyatakan sebagai hasil penyebelahan setidaknya 4 bilangan bulat positif berurutan adalah. Oke, kita langsung pembahasan. Pertama, bilangan bulat positif yang kurang dari 101. Oke, jadi maksimal bilangannya 100 ya. Bilangan positifnya sampai 100. Jadi dari 1 sampai 100. Jadi maksimalnya hanya 100. Tidak boleh 101 ke atas. Dia hanya 100. Kemudian bilangan tersebut dapat dinyatakan sebagai jumlah setidaknya 4 bilangan bulat positif berurutan. Setidaknya minimal itu 4 bilangan. Ya, jumlah setidaknya sini minimal 4 bilangan. Jadi 3 bilangan nggak boleh, 2 bilangan nggak boleh, apalagi 1 bilangan. Jadi minimal 4 bilangan. Jadi akan kita susun seperti ini dalam bentuk sistem deret ya. Jadi yang pertama 4 bilangan dalam aljabar atau deret seperti ini ya. Nah, X ini kita nggak tahu berapa bilangannya. 12 nih kalau dalam barisan kan ini U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Karena 4 bilangan berarti ada 4 angka, ada 4 bilangan 1, 2, 3, 4, U1, U2, U3, 4. Nah, disusun karena kita nggak tahu nilai X-nya berapa bilangannya, jadi kita bikin aljabar seperti ini. Ya. Misalkan ini angkanya 1, berarti urutan angka berikutnya adalah 2 karena 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 1 tambah 3 4, jadi 1 2 3 4 misalkan seperti itu ya. Oke, ini kita sederhanakan, kita buka kurungannya. Nah, seperti ini. X-nya ada berapa nih? 1 2 3 4, berarti 4X. Ini 1 tambah 2 3 3 per 3. Jadi rumus persamaannya seperti ini. Sn sama dengan 4X tambah 6. Nah, kalau kita lihat 4 itu sama ya nih, 4 bilangan berurutan, berarti depannya 4X ya, tinggal konstanta yang ngikutin dari hasil penjumlahan ini. Oke, itu jumlah 4 bilangan. Sekarang kalau 5 bilangan ya sama, kita tinggal tambahkan saja nih belakangnya. Setelah 3 berarti 4 ya. Sama kita buka juga kurungannya 1 2 3 4 5, X nya ada 5 tuh, pas 5 bilangan. Ini tinggal 6 tambah 4 10, jadi 5X tambah 10. Kemudian yang 6 bilangan juga sama, tinggal tambahkan lagi X tambah 5 ya. Kita buka kurungannya, kita sederhanakan jadi 6X tambah 15 ya, 6 tuh. Nah, kalau cara seperti ini kita akan memakan waktu yang lama. Nah, kawan punya rumus ini bisa kita gunakan. N itu yang ininya nih, bilangan urutannya ya. Nah, ini tinggal mengikuti ini menggunakan apa? Rumus deret ya sebenarnya. Ini bisa digunakan. Atau biar lebih paham lagi, kita kalau udah siapkan pola bilangannya seperti ini nih, pakai tabel biar mudah. Ya, jumlah berurutan N-nya nih, yang ini ya. Dari rumus ini bisa diambil, dari sini juga bisa. Cuma nanti kita lihat polanya. Karuan urutkan 4 5 6 7 sampai 14. Urutan jumlah urutan bilangan positif berurutannya seperti sampai 14 ya kawan. Nah, yang ini Sn sama dengan Nx plus C, yang ini maksudnya ditulis seperti ini nanti rumus bentuknya, atau seperti ini ya. Ini Nx plus C, Nx plus C, Nx plus C. Tadi kalau 4 tadi 4X tambah 6 ya, pakai ini boleh, pakai rumus ini boleh. Terus 5X tambah 10, 6X tambah 15. Nah, untuk pola selanjutnya gampang nih kalau kita lihat nih. 6 tambah 4 10, 10 tambah 15. Maka berikutnya tinggal 15 tambah 6, 7X. 7 dari sini kan ya, 7X plus 21 tuh. 15 tambah 6 21. Lanjutnya juga itu 8, 8X berarti 21 tambah 7 berarti 28. 28 tambah 8 di sini 9 depannya. 9 tambah 9X tambah 36 ya. Seterusnya seperti itu ya tuh. 36 tambah 9 45. 11X 45 tambah 55 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Oke, bisa terlihat ya polanya ya. Nah, sekarang kita akan mencari bilangan pertamanya, yang ini nih, X ini ya. Kita menggunakan X nya 1 ya. Kita ganti X yang di sini nih dengan angka 1, berarti 4 kali 1 6, atau langsung aja 4 tambah 6 ya 10. 5 tambah 10 15. Jadi polanya terlihat sama nih sama yang di sini nih. Tuh. 10 15 21 sama 28, terus 36 45 55 66 78, terus 91. Nah, untuk urutan yang 5 ke 14 ini nggak bisa digunakan apa?
karena dia sudah lebih dari yang disyaratkan, yaitu harus di bawah 100 maksimal. Ini udah 105, jadi tidak bisa digunakan untuk jumlah yang berurutan 14 ya, jadi sampai 13 saja. Kemudian kita akan mencari UN. UN itu berarti yang paling akhir nih, angka yang paling akhir ini maksudnya ya, paling besar gitu ya. Nah, untuk membantu mencari, kita pakai rumus ini, yaitu 100 kurang C. X berapa sih agar bisa UN ini ketemu gitu ya. Ingat ya, ini nggak boleh lebih dari 100, lebih dari 100, pokoknya harus di bawah 101 aja. Nah, makanya menggunakan rumus ini 100 kurang C. C nya yang ini ya, nih C nih, yang 6, 10 ini ya, terus N yang ini depan ya. Jadi 100 kurang 6 ya bagi 4, itu dapatnya 23,5. Nah, di sini ada yang koma, maka nilainya dibulatkan ke bawah saja. Berarti kan jadi 100 kurang 6 itu 94 itu bagi 4 23,5, jadi dibulatkan jadi 23. Nah, kecuali ini 100 kurang 10 90 bagi 5 itu adalah 18, ini bulat udah. Nah, seperti yang jumlah urutan ke-6 juga gitu. Di sini 14, sekian dibulatkan jadi 14 ya. 100 kurang 21 bagi 7 juga nanti koma, jadi dibulatkan 11 terus ya sampai bawah, sampai yang ke-13 ya, yang ke-14 itu tidak ada. Nah, ini ada satu aja mulai. Nah, baru yang 23 ini masukin, kaliin ke 4. 4 kali 23 tambah 6, hasilnya ya, harus kurang dari 101, 98. 5 dikali X nya ini 18 tambah 10 itu 100 pas, masih kurang ya, 100. 6 kali 14 tambah 15 itu 99, dan seterusnya seperti itu ya. 9 kali 7 63 tambah 36 99. Nah, oke, bisa dipahami ya. Nah, baru kita akan mencari J. J itu adalah banyaknya bilangan dari 10 sampai 98, dari 15 sampai 100. Nah, ini ada polanya juga ya, kita lihat. Nah, bisa pakai rumus ini untuk mencari J ya. Nih, U terakhir dengan U pertama atau bilangan pertama dibagi N yang ini nih, jumlah urutannya ditambah 1. Nanti kita lihat polanya ya. Ini kalau dihitung 23 sama tuh ya, bisa pakai rumus ini dong berarti ya. Terus ini juga sama setelah dihitung. Jadi hitung ini dikurang ini dibagi ini tambah 1, dapatnya 14 lagi. Nah gitu ya, jadi sama semuanya tuh. Nah, oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini belum selesai ya, ini bukan berarti harus dijumlahkan banyak bilangan, bukan ini yang diminta ya, bukan yang dari atas sampai bawah ini. Tapi apa yang diminta, kita lihat. Kita ini sebelah sini kakak hapus. Nah, ini akan kita urutkan dulu bilangannya dari urutan 4, dari 10 sampai 98 itu bilangannya apa saja, biar mudah. Kita tabel lagi seperti ini. Nah, jumlah urutan 4 itu dari 10 sampai 98 ya, 10 sampai 98. Ini ada 23 bilangan ya, 10, 14, 18 terus ini ada 23 bilangan. Belum selesai ya, ingat, bukan ini yang diminta, bukan. Lanjutnya yang ini jumlah berurutan 5 dari 15 sampai 100. Nah, di bilangan 5 ini juga ada bilangan di 4 ini, itu harus dicoret, tidak dipakai. Contohnya mana nih, lihat nih, yang 30 ada sudah di sini, yang 35 nggak ada, 40, 45, 50 ada nih 50, 65, 70 nih, 70 ada, 80 di sini ada, berarti nggak boleh dipakai lagi di sini. 45, 90. Nah, tadinya ada 18 dikurangi 4, jadi hanya ada 14 bilangan yang boleh digunakan ya. Lanjutnya jumlah urutan 6 tadi awalnya 21 sampai 99 nih, awalnya ada 14 ya. Oke, kita cari yang sudah dipakai. 21 nggak ada, 27, 33 nggak ada, 39 aman, 39 nggak ada. Nah, ini 45 ada di sini, ini nggak boleh. 51, 57, 63 nggak ada, 69, ini 75 ada di sini, berarti nggak boleh.
81 87 ada nggak ada, 93 nggak ada. Nah, aman ya, berarti yang tadinya ada 14, berarti di sini 12. Nah, dikurangi 2 ya yang enggak pakai. Sekarang 7 28 sampai 98 cuma ada berapa, 11 ya. Kita lihat 28 di sini, 28 nggak ada, aman. 35 ada di sini, berarti ini nggak boleh. 42 ada di sini, nggak boleh. 49 oke, aman. 56 aman. 63 nih ada, berarti ini nggak boleh. 70 sudah, tadi nggak boleh lagi. 77 nggak ada, aman. 84 aman. 91 aman. 98 ini ada, nggak boleh. Oke, 1 2 3 4 5, berarti tadi 11 kurang 5 6. Lanjutkan 8 36 sampai 100. Jadi cara seperti itu ya. Yang 36 di sini nggak ada. 36 aman ya. 44 aman. 52 nggak ada, aman. 60 ada di sini, berarti ini nggak boleh. 68 76 oke, 84 92 terus 100 sudah ada di sini, nggak boleh. Ini 84 ternyata ada ya, 84 nih. Ini 100 ada di sini nih, jadi ini nggak boleh. 1 2 3 4 5 6, berarti 6. Jadi caranya seperti itu. Ini juga nih, lihat ya, ini nggak boleh. 81 nggak boleh. 90 99 sudah ada di sini, jadi ini nggak boleh juga. Jadi ada 1 doang. Yang 10, nah ini ada semua di sini nih. 55 ya, 65 75 85 95, berarti enggak, ini enggak semua, nggak boleh dipakai semua, berarti nggak ada ya, 0. Yang ke sebelah dari 66 sampai 99, ini 66 ada di sini, nggak boleh. 77 tadi sudah ada nih, nggak boleh. 88 ada enggak ya. 99 nih, berarti cuma ada 1. Yang 12 78 90 ini dua-duanya kayaknya nih. Nah, jadi nggak ada, 0. Yang ini 91 ada di sini tuh, jadi juga sini 0. Nah, inilah yang akan digunakan ya. Kita jumlahkan aja. Jadi 23 tambah 4 12 terus sampai bawah, ada 63 bilangan bulat positif yang kurang dari 1 dan bisa dinyatakan sebagai hasil penjumlahan gitu ya. Oke, jadi jawabannya dari soal ini adalah 63 bilangan. Demikian pembahasan kita 2 soal kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada kesalahan atau kurang mohon dimaafkan. Silahkan dikoreksi kalau ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.